Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak. Di mana pada pelajaran kali ini kita akan mengenal beberapa adab-adab Islam. Apa saja? Yang pertama, kita akan mengenal adab-adab sahur. Dan yang kedua, kita akan mengenal adab-adab berbuka puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, dua adab ini penting kalian ketahui dan perlu kalian pelajari supaya kalian bisa amalkan nanti di bulan Ramadan. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita tentang mengenal adab-adab Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah adab-adab sahur. Kemudian setelahnya kita akan mempelajari adab-adab berbuka puasa. Orang yang berpuasa sangat dianjurkan untuk makan sahur. Nah, ini perhatikan. Kita sangat dianjurkan untuk makan sahur. Kenapa? Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan sahur dan menjelaskan keutamaan bagi orang yang makan sahur, yaitu apa? Bahwasannya di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam sahur ada apa? Keberkahan. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sahur ini bukan termasuk syarat dari puasa. Artinya kalau orang tidak sahur, maka puasanya tetap sah. Namun hendaknya kita tidak meninggalkan sahur ini. Kenapa? Tadi Nabi SAW menjelaskan bahwasannya di dalam makan sahur ada keberkahan. Oleh karenanya kalian bisa rasakan bagaimana perasaan kalian kalau kalian berpuasa tanpa sahur. Tentunya kalian akan merasa lebih lapar. Berbeda jika kalian berpuasa dengan sahur terlebih dahulu, maka kalian akan lebih kuat. Membaca Al-Qur'annya lebih semangat. Mendirikan sholatnya juga lebih semangat. Karena Nabi SAW di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya di dalam sahur ini ada keberkahan. Langsung saja kita akan sebutkan satu persatu apa saja sih adab-adab ketika sahur. Adapun di antara adab-adab sahur adalah yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Nah, nih coba kalian ada nggak yang kalau sahur itu sahurnya jam 2 atau jam 1 atau jam 3? Nah, di sini kalau kalian sahurnya jam 2 atau jam 3 atau jam 1, berarti kalian ini tidak mengamalkan adab sahur. Kenapa? Karena di antara adab sahur itu adalah makan atau mengakhirkan makan sahur. Dan ini berdasarkan hadis dari Anas dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit menuju salat. Aku Anas, yaitu Anas bin Malik, bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab, kadarnya atau ukurannya seperti orang membaca 50 ayat. Muttafaqun alaih." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat bagaimana Nabi SAW di sini sahur. Digambarkan oleh Zaid bin Thabit bahwasannya
beliau itu, Nabi SAW itu kalau sahur lamanya itu kurang lebih seperti seseorang membaca 50 ayat. Ya kurang lebih 15 menit deh. Ya walaupun tentunya ya, walaupun makannya 15 menit sebelum azan, tentunya persiapannya jangan sampai 15 menit sebelum azan. Ya persiapannya harus misalnya setengah jam atau 1 jam sebelum azan, ya supaya tidak buru-buru nantinya. Begitu. Kemudian yang kedua, dianjurkan makan sahur dengan buah kurma jika ada. Nah, coba kalian ada nggak yang suka kalau sahur ini makannya makan kurma? Iya. Nah, nanti kalau ada yang belum pernah, ya, atau harus makan nasi juga Pak, kalau nggak makan nasi nggak kuat, iya nggak apa-apa. Kalau nggak kuat makan nasi, ya. Cuman kalau bisa ditutup dengan kurma misalnya, supaya kalian mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di sini, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah buah kurma. Lihat, jadi sebaik-baiknya makanan sahur ternyata apa? Ternyata adalah buah kurma. Oleh karenanya, ya hendaknya kita ketika sahur jangan lupa juga untuk makan kurma. Kemudian yang ketiga, jika seseorang ragu apakah fajar telah terbit atau belum, dibolehkan dia makan dan minum hingga dia yakin bahwa fajar telah terbit. Jadi kalau kalian nih ragu nih, sebenarnya udah azan belum sih? Ya, misalnya kalian di suatu tempat yang tidak terdengar azan, ya, atau misalnya juga kalian nggak punya jam tangan yang menunjukkan bahwasannya sudah masuk waktu subuh, sehingga kalian ragu ini sudah masuk waktu subuh atau belum sih. Nah, maka kalian masih diperbolehkan ya makan dan minum. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah kalian hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah fajar, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam gambar nih. Nah, ini garis putih ini seakan-akan benang, dan yang hitam itu seakan-akan benang yang warna hitam itu di langit seakan-akan benang yang hitam. Nah, itu menunjukkan adalah telah masuk waktu fajar. Ya, jadi kalau kalian sekali lagi ragu nih sudah masuk fajar atau belum, maka kalian diperbolehkan sampai yakin bahwasannya waktu fajar ini telah terbit atau waktu subuh ini telah terbit. Walaupun ya di zaman sekarang yang sangat modern ini hampir-hampir kita ini tidak ragu karena sudah banyak fasilitas sehingga kita bisa mengetahui kapan dan belumnya waktu masuk subuh. Adab sahur selanjutnya adalah tidak ada imsak atau menahan diri kecuali bila azan fajar dikumandangkan. Jadi tidak ada imsak. Imsak ini artinya menahan diri kecuali azan subuh ini dikumandangkan. Artinya apa? Artinya tidak mengapa kalian makan sampai kapan? Sampai azan subuh berkumandang. Tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang bahwasannya mereka harus menahan 5 menit sebelum waktu subuh yang mereka namakan waktu imsak, yaitu ketika sudah waktu imsak ini kebanyakan orang meyakini bahwasannya sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Iya. Padahal masih tersisa misalnya 5 menit antara waktu imsak dengan waktu subuh. Nah, namun perbuatan tersebut tidak tepat. Yang tepat adalah kalian masih boleh makan dan minum ya ketika waktu imsak ya, yang dianggap oleh kebanyakan orang. Dan kalian tidak boleh minum kapan? Ketika sudah
azan berkumandang atau ketika sudah terbit fajar. Ya, difahami baik-baik. Dan ini dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Bilal mengumandangkan azan pertama, maka tetap makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nih, kalau Bilal mengumandangkan azan, jadi Bilal ini azan subuh pada azan pertama, yaitu ketika fajar kadzib. Ya, jadi kalau misalnya Bilal masih azan, yaitu ketika fajar kadzib, maka masih boleh makan dan minum. Nah, kita nggak boleh makan dan minum kapan? Ketika azan kedua, yaitu azannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu beliau ini azan ketika fajar shodiq. Gitu. Nah, ketika fajar shodiq sudah terbit, yaitu di sini ditandai dengan azannya Ibnu Ummi Maktum, ya, atau yang sekarang yang biasanya kita hanya azan sekali, yaitu berarti sudah hanya azan pada fajar shodiq saja, atau di sebagian tempat ada yang 2 kali. Yang mana azan pertama itu pada fajar kadzib dan azan yang kedua adalah pada fajar shodiq. Nah, ketika sudah pada waktu terbit fajar shodiq, maka kita tidak boleh lagi makan dan minum, harus menahan. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh makan dan minum atau imsak atau menahan dari makan dan minum itu ketika kapan? Ketika telah terbit fajar atau ketika azan subuh berkumandang, bukan 5 menit sebelum azan yang kebanyakan orang menamainya apa? Waktu imsak. Kemudian yang kelima, bagi orang yang ketika azan dikumandangkan masih memegang gelas dan semisalnya untuk minum, diberikan keringanan khusus baginya sehingga dia boleh meminumnya. Nah, ini suatu keadaan nih, kalau kalian lagi sahur, ya, lagi minum, tiba-tiba pas lagi minum, tiba-tiba azan berkumandang. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan adalah boleh kalian tetap menghabiskan apa yang kalian minum tersebut, ya. Dan ini keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentunya ini buat orang-orang yang tidak sengaja. Jadi kalau dia lagi minum, ternyata dia lupa kalau ternyata sudah bentar lagi masuk azan. Pas dia minum, ya lagi di tengah-tengah minum, ya tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan subuh. Wah, dikaget. Kalau misalnya dia langsung di stop, ya nanti bisa keselak, ya. Dihabiskan saja langsung pelan-pelan karena itu adalah keringanan, masih boleh. Namun kalau kalian dengan sengaja, misalnya wah udah mau masuk subuh nih langsung nyari gelas biar masih bisa minum, nah itu tidak boleh. Kalau kalian melakukan dengan sengaja seperti itu, maka puasanya bisa batal. Nah, ini keringanan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang kalian mendengar panggilan atau azan, sedangkan bejana atau minumannya ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya hingga menuntaskan hajatnya dari bejana tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, Nabi SAW memerintahkan kalau kita lagi minum nih tiba-tiba azan, maka diperbolehkan. Namun sekali lagi ini untuk orang-orang yang tidak sengaja. Adapun orang-orang yang sengaja, ya sudah mau azan malah masih nyari gelas untuk minum, ya maka itu dikhawatirkan bisa membatalkan puasanya. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian mengetahui tentang adab-adab sahur, maka sekarang kalian akan mempelajari tentang adab-adab berbuka puasa. Apa saja adab-adab berbuka puasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Iya, jadi ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita menyegerakan berbuka. Apa yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka? Maksudnya adalah ketika sudah masuk waktu maghrib,
atau matahari sudah tenggelam di barat, maka ketika itu juga kita langsung harus segera berbuka. Bukan berarti di sini menyegerakan berbuka adalah kita berbuka sebelum waktunya, bukan. Namun ketika waktunya sudah masuk, yaitu azan maghrib berkumandang atau matahari sudah tenggelam di barat, maka seketika itu juga kita harus langsung berbuka. Jangan menunggu-nunggu, jangan malah nanti aja lah bukanya, nunggu azan isya biar pahalanya lebih banyak. Enggak seperti itu. Justru Nabi SAW memerintahkan kita agar kita berbuka puasa lebih awal atau menyegerakan berbuka. Bukan berbuka lebih awal, tapi menyegerakan berbuka. Dan orang yang menyegerakan berbuka puasa akan mendatangkan bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karenanya nanti ketika kita berpuasa nih di bulan Ramadan, sebentar lagi mau masuk Ramadan, maka ketika buka langsung. Pak Harip, kira kalian semua bukan hanya menyegerakan, wah semangat sekali nih, apalagi sudah mau buka, ya. Bakwan di tangan kanan, ya, es cendol di tangan kiri, wah, tinggal nunggu azan langsung dimakan, dieksekusi semuanya, masya Allah. Kemudian adab berbuka puasa yang kedua adalah berbuka puasa dengan kurma. Nah, ini sama dengan ketika sahur, ya, makanan terbaik adalah kurma. Begitu juga berbuka puasa itu makan terbaiknya apa? Adalah kurma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW berbuka dengan rutab atau kurma basah. Jadi Rasulullah SAW itu senangnya kalau berbuka dengan apa? Dengan rutab atau kurma basah sebelum sholat maghrib. Bila tidak ada rutab, maka dengan tamar. Namun kalau di rumah beliau ternyata kebetulan nggak ada rutab nih, maka beliau berbuka dengan tamar. Ya, tamar itu apa sih? Tamar adalah kurma kering. Bila tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Dan kalau memang nggak ada juga kurma yang basah maupun yang kering, beliau Rasulullah SAW hanya meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Adab berbuka puasa yang ketiga adalah membaca doa puasa. Ayo, siapa di antara kalian yang suka lupa membaca doa ini? Atau di antara kalian bisa jadi ada yang belum hafal ya. Nah, mulai sekarang kalau memang ada yang belum hafal, segera dihafalkan. Karena sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa dan kita akan mengamalkan doa ini. Apa sih bunyi doanya? Doanya adalah Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Iya, jadi doa ini dibaca setelah kalian berbuka. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kalian mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah berbuka. Kemudian kalian minum sedikit, kemudian makan kurma, ya. Dan jangan lupa ya membaca basmalah dulu sebelumnya, dan setelah itu kalian baru membaca doa ini. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah, selesai sudah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat penting ini terkait adab-adab Islam, yaitu adab ketika berbuka puasa dan adab ketika sahur. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan juga jangan lupa untuk diamalkan. Ya, Pak Arif berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang sempurna agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dan juga keikhlasan dalam beramal dan senantiasa istiqamah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.